Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit, edisi 12 Maret 2025. Renungan malam sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Saya hanya membaca ayat yang ke-21 dengan perikop kesalehan Ayub dicoba. Ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tema firman Tuhan yaitu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah Ayub ini diawali di tanah Uz, di mana Ayub ini digambarkan sebagai seorang yang taat, setia, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi segala yang jahat. Ayub juga dikaruniai oleh Tuhan 10 orang anak, yaitu 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan Ayub ini memiliki banyak harta. Pada satu ketika, para malaikat datang untuk menghadap Tuhan. Pada waktu malaikat datang menghadap Tuhan, iblis juga hadir dan datang untuk menentang dari kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Dia hadir di situ dan menentang kesetiaan Ayub. Dia mengatakan bahwa Ayub setia kepada Tuhan itu karena Allah telah memberikan dia berkat. Jikalau Allah mengambil berkat daripada kehidupan Ayub, maka Ayub pasti akan berlaku tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya kita lihat Tuhan mengizinkan iblis untuk membuktikan kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Dan iblis menguji Ayub dengan cara yang ekstrim. Selanjutnya kita lihat bahwa Ayub mengalami kehilangan hartanya. Dia mengalami kehilangan 10 orang anaknya. Bahkan tubuh dari Ayub mengalami luka yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun Ayub ini dia mengalami sebuah penderitaan, musibah yang sangat luar biasa, namun kita lihat bahwa Ayub meskipun dalam keadaan demikian, Ayub tetap menunjukkan keteguhan imannya walaupun dia mengalami kehilangan. Ayub menyadari bahwa apa yang menjadi miliknya, segala sesuatu yang dia miliki, semuanya adalah berasal daripada Tuhan. Sehingga dalam ayat 21, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, di mana Ayub mengakui bahwa segala sesuatu yang ia miliki adalah anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub adalah kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mau mengingatkan kepada kita
bahwa di dalam hidup ini segala sesuatu yang ada dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan melihat bagaimana respon daripada Ayub ketika dia mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Respon daripada Ayub ketika dia menghadapi penderitaan, yaitu dia lebih memilih untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, meskipun ia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya saja saat-saat dia menerima berkat daripada Tuhan. Justru sebaliknya, di saat dia mengalami musibah, penderitaan dalam hidupnya, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Ini sebuah tantangan bagi kita juga untuk tetap belajar seperti Ayub, agar kita tetap bersyukur. Bahkan ketika dalam situasi yang sulit dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan Ayub ini? Yang pertama yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan Ayub adalah Ayub memperlihatkan keteguhan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Di tengah badai kehidupan, di tengah ujian hidup, Ayub menunjukkan bahwa iman sejati tidak tergoyahkan oleh situasi dan keadaan apapun. Ayub tetap mengandalkan Tuhan, Ayub tetap percaya kepada Tuhan, bahkan di dalam keadaan sulit, dia tetap yakin dan tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita juga mengalami pergumulan dalam hidup kita juga pasti akan menemukan kekuatan dalam iman yang sama kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada, selalu setia, memberikan kekuatan, kemampuan agar kita dapat melewati berbagai tantangan hidup. Karena itu, kita harus belajar seperti Ayub. Kita harus memperlihatkan keteguhan iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub adalah Ayub selalu bersyukur kepada Tuhan. Ayub tetap bersyukur meskipun dia mengalami penderitaan. Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub juga tidak menyalahkan situasi kondisi yang ia alami pada saat itu. Bahkan dia juga tidak menyalahi keluarganya atau istrinya atas peristiwa yang dia alami. Tapi sebaliknya dia bersyukur kepada Tuhan, bahkan dia pun memuji Tuhan. Rasa syukur inilah yang menjadi fondasi yang kuat di dalam menghadapi sebuah pergumulan kehidupan. Karena itu betapa pentingnya Bapak Ibu, kita harus senantiasa terus bersyukur di dalam keadaan apapun. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kehidupan Ayub adalah Ayub selalu berdoa. Ayub tetap berdoa kepada Tuhan meskipun dia mengalami penderitaan. Dia tidak menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi justru dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian juga dengan kita ketika kita mengalami pergumulan yang dapat membuat kita sedih, putus asa, kita kecewa. Mari Bapak Ibu, kita jangan menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi mari kita terus mencari Tuhan di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Jikalau kita mendekatkan diri dan kita berdoa kepada Tuhan, ini menunjukkan bahwa kita benar-benar bergantung
sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk memberikan kita jalan keluar atas setiap persoalan kehidupan ini. Di akhir dari renungan firman Tuhan ini, kisah Ayub mengajarkan kita tentang keteguhan iman yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, kita diajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita belajar dari Ayub untuk selalu berdoa setiap saat. Dengan cara ini saya yakin kita memperlihatkan keteguhan iman kita kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Maka saya yakin Tuhan pasti akan memberikan kita kedamaian, penghiburan, dan kekuatan selalu. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin untuk firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang baru kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu selalu menguatkan kami dikala kami menghadapi berbagai penderitaan dalam kehidupan. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka, memberi kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka, dan Tuhan juga memberkati seluruh harapan dan cita-cita mereka. Dan Tuhan juga memberkati setiap usaha yang mereka kerjakan tiap-tiap hari. Sehingga apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia, melainkan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh dapat mensyukuri dan menikmati semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, terbaring lemah di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati obat, makanan, minuman, dan melalui semua itu kuasa Tuhan bekerja. Dan mereka yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dapat dikuatkan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.